Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai pendalaman Alkitab, mari kita satu dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat, pengagungan hanya kepadamu ya Bapa di sorga. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami sudah boleh terkumpul di tempat ini dengan maksud dan kerinduan untuk belajar tentang Alkitab. Tuhan tolong kami semua, baik moderator atau yang membawakan materi, Tuhan, apalagi kami peserta, tolong kami Tuhan, kuasai dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Beri kekuatan kemampuan buat kami Tuhan, agar apa yang kami pelajari, yang diberikan oleh pemateri sebentar, Tuhan boleh kami mengerti, boleh kami memahami, dan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami Tuhan, dalam pelayanan pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami serahkan semua hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kegiatan kita telah dibuka dengan doa, mengatasnamakan Bapak Gembala, bahkan seluruh majelis dan jemaat yang ada, menyampaikan selamat datang buat narasumber kita di malam hari ini, Bapak Pendeta Nathanael Deni Lumempo, sudah berkenan hadir via Zoom. Selamat datang juga buat Bapak Gembala, bahkan seluruh jemaat yang ada. Adapun latar belakang kegiatan kita di malam hari ini adalah sebagaimana tema GPDI Petani Peta, yaitu jemaat yang berbuah banyak, sehingga salah satu program jemaat yaitu memaksimalkan keterlibatan jemaat dalam tugas pelayanan. Dan di malam hari ini merupakan lanjutan materi yang telah kita pelajari dari tanggal 25 April dan 30 Mei yang lalu. Dan pendalaman Alkitab ini memiliki tujuan adalah agar supaya jemaat dapat bertumbuh lagi dalam pengenalan akan firman Tuhan. Sebelum kita masuk pada materi, izinkan saya memperkenalkan atau membacakan biodata dari narasumber kita di malam hari ini. Nama narasumber kita di malam hari ini adalah Bapak Pendeta Nathanael Deni Lumempo, Doktor Teologi. Beliau merupakan Gembala GPDI Pinil Purworejo dan merupakan dosen tetap di STT Cianjur dan pengajar di beberapa sekolah Alkitab. Jabatan organisasi adalah sebagai Biro Pendidikan dan Pengajaran Majelis Daerah Jawa Tengah. Dan tema pendalaman Alkitab kita di malam hari ini adalah hermeneutik atau penafsiran, dalam hal ini metode belajar Alkitab bagian 4. Bagaimana di malam hari ini merupakan kelanjutan, kita akan disuguhkan dengan materi tentang penafsiran secara teologis. Dan untuk kita memahami lebih dalam lagi tentang materi kita di malam hari tentang penafsiran teologis, waktu dan kesempatan diserahkan kepada Bapak Pendeta Deni Lumempo. Silakan. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah mengawali pendalaman Alkitab malam hari ini. Dan pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas beberapa metode. Ya, diantaranya di situ ada pengamatan fakta peristiwa, lalu kemudian dilanjutkan juga dengan kelompok subpembahasan, lalu kemudian kita sudah belajar tentang prinsip penafsiran konteks. Dan untuk malam hari ini, kita akan lanjut dengan prinsip penafsiran teologis. Tapi sebelumnya, saya memberikan apresiasi terlebih dahulu untuk mungkin saya sebut sebagai peserta ya, peserta PA yang telah mengirimkan
tugas-tugas ya. Dan ketika dari peserta PA menunjukkan bahwa peserta memahami materi yang telah saya sajikan dan peserta bisa mempraktekannya. Dan yang dikirimkan kepada saya itu semua rata-rata sudah memenuhi kriteria dari teori-teori yang sudah saya sajikan. Baik, dan juga nanti untuk pertemuan malam hari ini, metode atau prinsip penafsiran teologis, di akhir materi saya juga memberikan tugas-tugas lagi, supaya kita bisa lebih mengasah keterampilan kita di dalam menafsir Alkitab. Saya tampilkan terlebih dahulu materinya, dan saya berterima kasih pada Bapak Ibu Gembala. Kita sudah melewati masa liburan ya, karena kemarin ini adalah masa peralihan atau naik kelas, lulus ya, bagi yang sekolah, berganti semester ya, naik tingkat semester bagi yang kuliah, dan ada hari libur. Kita sudah memanfaatkan hari libur itu, dan kembali kita beraktivitas, dan kembali kita ada di dalam pendalaman Alkitab. Ya, baik. Mungkin sedikit berbeda, di sini saya kasih gambar-gambar. Pada waktu itu saya sudah mengirim kepada Bapak Gembala, tapi tanpa gambar, mungkin itu yang lebih memudahkan untuk di print out. Dan isinya sama, ya, cuma ada variasi gambar saja untuk malam hari ini. Kalau tidak salah, kita sekarang masih ada di metode belajar Alkitab bagian yang ketiga. Ya, lalu sudah ada berarti mungkin sekitar 4 atau 5 metode sama malam hari ini yang sama-sama kita akan pahami, dan kita mau ingat-ingat terus, karena metode ini kalau tidak diingat, tidak dipraktekkan, kita bisa lupa. Malam hari ini pada metode belajar Alkitab bagian yang ketiga, yaitu kita akan belajar prinsip penafsiran teologis. Ya, namanya adalah prinsip penafsiran teologis. Pokok bahasanya, ya, saya tampilkan mungkin ya lebih besar gambarnya. Pokok bahasanya kita akan melihat pengertian dari penafsiran teologis. Lalu kemudian prinsip penafsiran teologis itu ternyata dalam prakteknya ada 3 bentuk. Yang pertama adalah prinsip penafsiran teologis antar kitab dalam Perjanjian Lama. Yang kedua, antar kitab dalam Perjanjian Baru. Dan yang ketiga, lintas kitab, PL dan PP. Kita mulai bagian yang pertama. Pengertian penafsiran teologis. Prinsip penafsiran yang memperhatikan seluruh data yang sama, baik dalam PL maupun PP, dan melakukan perbandingan makna dari data-data yang sama tersebut. Kalau kita membaca Alkitab, kita suka menemukan entah kata atau gabungan kata di satu kitab, dan ternyata kata yang sama atau gabungan kata yang sama muncul di kitab lain. Nah, kira-kira ada kesamaan makna atau berbeda? Dari situlah kemudian kita bisa memperoleh pengertian yang sesungguhnya, pengertian aslinya. Bisa jadi kata atau gabungan kata itu sama, tetapi punya makna yang berbeda. Sebaliknya, kata atau gabungan kata itu punya makna yang sama. Jadi, kalau kita ketemu satu kata atau gabungan kata, dan kita belum tahu artinya, ternyata jawabannya ada di kitab lain. Ketika kita ketemu kata atau gabungan kata yang maknanya sama. Jadi jawabannya justru ada di kitab lain.
Tetapi ketika kata atau gabungan kata itu sama persis tapi maknanya berbeda, maka itu bukan jawaban dari data sebelumnya. Mungkin definisi ini masih sulit kita pahami, kecuali nanti kita masuk pada contoh-contoh. Jadi prinsip penafsiran ini memungkinkan memperhatikan literal dan konteks dari data-data tersebut. Misalnya ada satu kata yang sama, ada di Kejadian. Kata itu muncul lagi ada di kitab Yesaya misalnya. Tapi ternyata beda makna. Nah, kalau begitu kita harus lihat konteksnya. Atau kita harus lihat literal, bahasa aslinya. Bahasa-bahasa lain boleh, tapi yang terutama adalah melihat pada bahasa aslinya. Ini di terjemahan bahasa Indonesia kok sama, tapi maknanya kok beda. Nah, berarti kita harus lihat pada bahasa aslinya. Misalnya ada kata hidup. Hidup yang satu dengan hidup yang lainnya kok beda makna. Padahal sama-sama kata itu adalah hidup. Ternyata ketika lihat bahasa aslinya memang berbeda. Ada kata hidup yang menggunakan bios, ya, bios. Ada kata hidup yang menggunakan zoe. Nah, bisanya tahu ketika melihat bahasa asli. Berarti prinsip penafsiran teologis tidak bisa berdiri sendiri. Prinsip penafsiran teologis melibatkan prinsip penafsiran konteks dan literal. Tapi kadang-kadang kita nggak usah lihat literal, nggak usah lihat konteks. Cukup dengan membandingkan data-data di kitab satu dengan di kitab lain, kita sudah dapat jawabannya. Mari kita akan melihat lagi di slide selanjutnya. Sekarang prinsip penafsiran teologis antar kitab dalam PL. Kita semua harus hafal terlebih dahulu 39 kitab. Ya, dari Kejadian sampai Maleakhi. Prinsip penafsiran teologis antar kitab dalam PL itu adalah penafsiran terhadap data-data yang sama, baik dalam bentuk kata maupun gabungan kata yang terdapat dalam seluruh kitab Perjanjian Lama. Hal ini berlaku antar kelompok kitab dalam Perjanjian Lama. Misalnya, data dalam kelompok Pentatuh ternyata muncul lagi, data itu sama persis ada di dalam kelompok kitab puisi atau di dalam kelompok kitab yang lain. Nah ya, nggak masalah, yang penting masih ada di dalam Perjanjian Lama. Jadi Bapak Ibu Saudara memang harus hafal pembagian kelompok kitab yang sudah diakui dan ditetapkan secara umum. Ya, jadi gereja universal, ya, khususnya yang Protestan, yang menggunakan 66 kitab, ya, berbeda dengan Katolik, itu ada 7 tambahan kitab Deuterokanonika, berarti mereka ada 73, ya, kalau kita ada 66. Nah, semua yang menggunakan 66 kitab itu sudah sepakat dengan pembagian. Yang Perjanjian Lama ada 39 kitab, Perjanjian Baru ada 27, dan 39 itu dibagi menjadi 5 jenis kitab atau 5 kelompok kitab. Ya, yang pertama adalah kelompok kitab Pentatuh. Itu dari Kejadian sampai Ulangan. Yang menulis diyakini adalah Musa. Lalu kelompok yang kedua, kitab-kitab sejarah. Itu dari Yosua sampai Esther. Baik, lalu kemudian ada kelompok kitab puisi dari Ayub sampai Kidung Agung. Dan kelompok yang keempat adalah nabi-nabi besar. Itu dari kitab Yesaya ya sampai dengan kitab Daniel. Dan yang terakhir, kelompok kitab nabi kecil. Ya, itu berarti dari Hosea sampai Maleakhi.
Jadi jumlahnya 5, 12, 5, 5, 12 ya. Totalnya ada 39 kitab ya. Eh, ada satu kitab yang penulisnya sama ya. Ada 5 kitab yang penulisnya sama. Ya, misalnya Yeremia dengan Ratapan. Nah, kalau kita sudah menghafal itu berarti kita akan mudah untuk melihat konteksnya. Ya, walaupun tidak usah lihat ayat di atas, ayat di bawah, tapi kita sudah punya gambaran. Oh, kata ini muncul di kitab Hakim-Hakim. Oh iya, Hakim-Hakim itu kan kelompok kitab sejarah yang menceritakan orang-orang Israel yang sudah ada di tanah perjanjian, tapi alami kemerosotan dan lain sebagainya. Jadi garis besar kitabnya kita sudah tahu. Sehingga ketika mau menafsir dengan prinsip penafsiran teologis, kita sudah punya bayangan. Ini kayaknya akan sama kalau kata ini muncul di kelompok kitab sejarah juga. Ada satu kata muncul dalam kelompok kitab para nabi. Terus kata yang sama muncul juga di kitab para nabi. Itu biasanya sama makna. Ya. Tapi bisa saja dari kelompok kitab lain muncul lagi di kelompok kitab lain maknanya juga sama, bisa saja. Nah, mari kita akan lihat contohnya satu persatu. Contoh pertama adalah istilah anak-anak Allah. Ya, ini saya kurang satu kata. Anak-anak Allah dalam Kejadian pasal 6 ayat 2 dan Ayub 1 ayat yang ke-6. Saya baca dulu agar lebih jelas. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-2. Ya. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Kita ternyata ketemu lagi gabungan kata yang ada di dalam Ayub 1 ayat yang ke-6. Ayub 1 ayat yang ke-6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Nah, kok sama ya ada kata anak-anak Allah? Ketika membaca kitab Kejadian, muncul pertanyaan, siapa sih anak-anak Allah itu? Wah, dicarilah pengertiannya dengan prinsip penafsiran konteks. Diurut dulu. Oh, ada 2 garis keturunan. Garis keturunan Set dan garis keturunan Kain. Oh, berarti anak-anak Allah itu keturunan Set. Anak-anak manusia itu keturunan Kain. Nah, ternyata ketika melihat prinsip penafsiran teologis, bisa saja berbeda. Ya, istilahnya sama persis. Cuma letak kitabnya berbeda. Nah, mari kita akan lihat. Jika memperhatikan panggung peristiwanya, maka dalam Ayub itu di sorga. Anak-anak Allah menghadap Allah, dan diantaranya juga iblis ikut menghadap. Di mana panggung peristiwanya? Di sorga. Sementara di kitab Kejadian, panggung peristiwanya di bumi. Anak-anak Allah tertarik dengan anak-anak manusia, ya, tertarik kepada anak-anak manusia, lalu mengambil anak-anak manusia untuk menjadi istrinya. Anak-anak perempuan di sini disebutnya. Panggung peristiwanya berbeda. Yang satunya di sorga, yang satunya di bumi. Namun ketika melihat konteks dan alur cerita, maka anak-anak Allah itu bukan dari golongan manusia yang telah bertambah banyak. Kita lihat dulu ayat 1. Kejadian 6 ayat 1. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan.
Maksudnya anak-anak yang dilahirkan oleh perempuan. Nah, jadi ternyata anak-anak perempuan, anak-anak manusia ini yang sudah disebut di ayat 1 sebagai yang sudah bertambah banyak. Ya. Lalu kemudian ayat 2 tahu-tahu muncul, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak yang dilahirkan perempuan manusia itu cantik-cantik. Jadi nggak mungkin anak-anak Allah itu masuk dalam kelompok yang bertambah banyak jumlahnya di muka bumi. Karena tiba-tiba muncul di ayat 2. Tidak dijelaskan asal-usulnya, tiba-tiba muncul. Kalau anak-anak Allah ini diartikan keturunan Set, tidak mungkin. Karena keturunan Set itu masuk sebagai anak-anak perempuan. Anak-anak yang dilahirkan oleh ibu, anak-anak yang dilahirkan oleh perempuan. Yang sudah dijelaskan di ayat 1. Makanya orang penasaran, kalau gitu ayat 2 ini siapa? Kok tiba-tiba muncul? Nah, ternyata jawabannya ada di Ayub 1 ayat yang ke-6. Oh, jenisnya ini jenis malaikat. Ya. Jenisnya ini bukan jenis manusia, tapi jenis makhluk gaib. Malaikat-malaikat yang memberontak kepada Allah, dibuang ke bumi, mereka bisa berubah, bisa menjelma menjadi manusia. Bukan berinkarnasi ya, tapi menjelma menjadi manusia. Lalu kawin dengan manusia. Malaikat itu nggak kawin-mawin. Setan-setan juga nggak kawin-mawin. Tapi ketika setan-setan yang adalah malaikat pemberontak itu berubah jadi manusia, maka bisa kawin dengan manusia. Dan kemudian ternyata lahirlah Nefilim atau Nepilim, para raksasa di bumi. Sehingga air bah itu harus tinggi sekali, karena manusianya memang tinggi-tinggi, besar-besar. Spesiesnya beda, karena gabungan dari makhluk gaib yang jadi manusia, kawin dengan manusia. Ya, sampai hari ini masih banyak yang memegang pendapat bahwa anak-anak Allah itu keturunan Set. Gak apa-apa, ya. Ketika saya tahu beberapa teman saya, pengajar kitab Kejadian, mereka menafsirkannya keturunan Set, oh nggak apa-apa, sah-sah saja. Karena kalau dengan prinsip penafsiran konteks yang kita pelajari bulan lalu, memang betul ketemu konteks jauh. Ya, lihat di Kejadian pasal 5. Oh, berarti ini garis keturunan Set. Tapi ketika melihat bahwa ayat yang pertama itu berbeda dengan ayat yang kedua, muncul kecurigaan. Ya. Kalau keturunan Set, Set itu kan manusia. Itu sudah dijelaskan di Kejadian 6 ayat 1. Di ayat 2-nya, kok tiba-tiba muncul anak-anak Allah? Siapa ini? Ternyata jawabannya ada di Ayub 1 ayat yang ke-6. Nah, saya termasuk kelompok yang memegang bahwa anak-anak Allah itu makhluk gaib. Ya. Artinya jenis malaikat, golongan malaikat yang memberontak kepada Tuhan, dibuang ke bumi, dan bisa berubah wujud. Ya. Sama seperti para malaikat yang baik, itu juga bisa berubah wujud. Ya, malaikat yang ada di kubur Yesus, ya, bisa berubah wujud. Lalu kemudian ada juga malaikat-malaikat yang datang ke Sodom Gomora, itu juga bisa berubah wujud. Sama, iblis dan setan-setan juga bisa berubah wujud jadi manusia, lalu kawin dengan manusia. Ini contoh prinsip penafsiran teologis antar kitab dalam Perjanjian Lama. Kitab Kejadian ada di kelompok Pentatuh, kitab Ayub ada di kelompok kitab puisi. Tapi ternyata saling menjelaskan di situ. Ya. Contoh kedua, istilah penebus dalam kitab Rut
Ya, muncul beberapa kali. Ada penebus pertama sebelum Boas. Lalu kemudian penebus pertama tidak bersedia menebus Ruth, maaf, tidak bersedia menebus Naomi, karena ada Ruth orang Moab. Lalu muncullah penebus kedua yang memang sudah bersiap-siap, yaitu Boas. Nah, ternyata di kitab puisi, ya, kitab Rut itu kitab sejarah. Di kitab puisi, kitab Ayub muncul juga istilah penebus. Aku tahu penebusku hidup. Apakah itu menunjuk kepada manusia? Belum tentu. Karena pada waktu itu Ayub dijauhi oleh banyak orang. Istrinya saja sepertinya sudah menolak keberadaan Ayub. Ya, berharap Ayub itu mati saja. Pembantu-pembantunya merasa jijik dengan Ayub. Bahkan dengan nafas mulut Ayub pun pembantunya jijik. Ya. Jadi penebus di sini ternyata bukan sosok manusia. Kalau di kitab Rut, penebusnya sosok manusia, yaitu Boas. Berarti, apa yang kita bisa dapatkan dari dua data ini? Bahkan juga muncul dalam Mazmur pasal 19 ayat yang ke-14. Saya bacakan terlebih dahulu. Maaf, ini sepertinya ada kesalahan ayat. Ya. Baik, nanti saya akan cek lagi ayatnya apakah ayat 14 atau ayat yang keempat. 14 betul, Pak. Betul ya, ayat 14 ya. Mazmur 19 ayat 14. Waduh, iya maaf. Saya ini membuka Alkitab handphone. Kalau di Alkitab handphone ini ayat 14 jadi 15 ini. Baik, ya. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Antara Ayub dengan Mazmur, karena sama-sama kelompok puisi, tadi saya katakan seringkali sama persis semuanya. Maknanya sama, sosoknya, figurnya sama. Mazmur 19, maaf, ya Mazmur 19 ayat 14 dan dengan Ayub 19 ayat 25 itu sosoknya bukan manusia, tapi Tuhan. Sementara di kitab Rut, penebus sosoknya manusia. Tetapi maknanya sama. Sosoknya berbeda, tapi maknanya sama. Ya. Lalu kemudian muncul lagi di Yesaya 43 ayat 14, Yeremia 50 ayat 34 yang menunjuk kepada Tuhan. Apa pengertiannya di sini adalah pribadi yang kuat, kaya, kasih, penjamin, dan pribadi yang memulihkan. Jadi, istilah penebus bisa dilekatkan kepada manusia, dan istilah penebus bisa melekat kepada Tuhan. Sosoknya berbeda, maknanya sama. Nah, kalau kita mau berkhotbah dari perjanjian lama lalu mau membahas penebus, jangan langsung lari ke Tuhan Yesus. Karena konsep penebus dan penebusan di perjanjian lama itu berbeda dengan di perjanjian baru. Penebus dan penebusan di perjanjian lama itu kebanyakan untuk hal-hal lahiriah. Ya, Naomi dipulihkan, ditebus oleh Boas, ya, karena masih kerabatnya Elimelek, itu dari hal jasmani. Tuhan menebus Israel juga demikian, mengeluarkan Israel dari Mesir, ya, dan lain sebagainya. Ya. Bahkan nantinya ada di dalam penawanan, dalam pembuangan, di kitab para nabi, tapi ada janji pemulihan. Nah, pemulih itulah penebus. Ya. Lalu di kitab Ayub juga sama, penebusku hidup. Yang dipulihkan apanya? Fisiknya. Ya. Kekayaannya yang sudah hilang, anak-anaknya yang mati, sakit penyakit, itu kemudian Ayub mendapatkan pemulihan. Nah, kalau penebus dan penebusan di perjanjian baru, itu penekanannya adalah penebusan dari perbudakan dosa. Ya. Jadi kalau ada orang khotbah di perjanjian lama langsung loncat ke perjanjian baru, langsung ke Yesus Kristus,
itu tidak tepat, kecuali dia bahas dulu perjanjian lama, baru kemudian dia berkata bahwa kita bersyukur bahwa di perjanjian lama konsep penebusan hanya untuk hal lahiriah. Tapi di perjanjian baru itu mencakup rohaniah, ya, mencakup hal rohani. Jadi kita yang hidup di masa sekarang sangat bersyukur punya penebus yang tidak hanya menebus, memulihkan hal jasmani, tetapi juga perkara dosa. Ya, kita yang dulunya tidak berarti menjadi berarti dan lain sebagainya. Itu boleh, tapi dituntaskan dulu pembahasan konsep penebus di perjanjian lama. Ya, karena berbeda. Nah, saya nggak ke perjanjian baru dulu, karena memang kita lagi membahas prinsip penafsiran teologis antar kitab perjanjian lama. Ini contoh keduanya. Sosoknya beda, maknanya sama. Dalam bagian ini juga diketemukan data-data yang sama, namun berbeda. Berbeda apa? Makna. Contohnya, anak-anak Allah dalam Kejadian 6 ayat 2 dan Ayub 1 ayat 6 itu sama. Maknanya sama. Tapi dalam Ulangan 14 ayat 1 itu beda. Ya, padahal Kejadian dengan Ulangan itu sama-sama kelompok Pentatuh. Tapi ternyata maknanya berbeda. Ulangan 14 ayat 1. Kamulah anak-anak Tuhan Allahmu. Janganlah kamu menoreh-noreh dirimu dan seterusnya. Ternyata anak-anak Allah, anak-anak Tuhan dalam Ulangan 14 ayat 1 itu menunjukkan umat Israel. Jadi kita harus hati-hati di sini. Ada kata atau gabungan kata yang juga muncul di kitab lain, tetapi maknanya berbeda. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan untuk contoh yang pertama dari prinsip penafsiran teologis antar kitab dalam perjanjian lama. Sekarang kita berpindah ke antar kitab dalam perjanjian baru. Penafsiran terhadap data-data yang sama, baik dalam bentuk kata maupun gabungan kata, yang terdapat dalam seluruh kitab perjanjian baru. Kalau tadi perjanjian lama. Jadi semua data, wujudnya mau kata atau gabungan kata, yang ada di seluruh PB. Hal ini berlaku untuk kelompok kitab dalam PB atau antar kitab dalam PB. Misalnya, data dalam kelompok Injil Sinopsis dengan data dalam kelompok tulisan Paulus. Nah, saya perlu berbagi dulu. Pembagian yang benar itu adalah yang pertama Injil-Injil Sinopsis atau Sinoptis. Itu ada 3. Matius, Markus, Lukas. Lalu berikutnya tulisan-tulisan Yohanes. Terdiri dari Injil Yohanes, 1, 2, 3 Yohanes, dan Wahyu. Baru kemudian pembagian berikutnya adalah tulisan-tulisan Paulus. Nah, monggo silakan saja kalau ada yang berpendapat Paulus itu menulis 14 kitab, silakan. Ya. Tapi saya pribadi selama kitab Ibrani tidak berterus terang siapa penulisnya, ya saya tetap mengatakan Paulus menulis 13 kitab. Lalu sisanya Ibrani, Yakobus, ya, Yudas, 1 dan 2 Petrus, itu semua masuk tulisan-tulisan umum atau surat-surat umum. Tapi kalau ternyata banyak yang memegang bahwa Paulus menulis 14 kitab, ya berarti sisanya itu yang tulisan-tulisan umum. Nah, tapi seringkali kita ini sudah menyebutnya Yohanes itu Injil. Ya, kita sudah mengkategorikan Injil karena memang di LAI itu ditaruh setelah Lukas, ya, seakan-akan itu Injil. Betul sih, karena di situ sentralnya Yesus dan seterusnya. Hanya Injil Yohanes ini mungkin 50-60% itu laporannya berbeda banget dengan Matius, Markus, dan Lukas.
Ya, banyak fakta peristiwa yang ada di Injil Yohanes yang nggak ada di Matius, Markus, dan Lukas. Tapi nggak apa-apa, karena kita sudah terbiasa seperti itu. Ya, jadi pembagiannya adalah Injil-Injil sinopsis dan kisah para rasul. Ya, itu yang pada umumnya dipakai ya di sekolah-sekolah teologi yang internasional ya bisa dikatakan seperti itu. Nasional, internasional, ya Injil sinopsis plus kisah para rasul, tulisan-tulisan Yohanes, tulisan-tulisan Paulus, dan tulisan-tulisan umum. Ya, dan ini yang harus kita hafal supaya kita tahu datanya ada di mana. Di Lukas, mau dibandingkan dengan mana di Matius, itu kebanyakan nggak berbeda ya karena sama-sama Injil sinopsis. Laporannya itu sama. Namanya saja sinopsis ya. Sebagian besar laporannya itu sama. Sebagian besar infonya itu sama. Ya. Nah, kita akan lihat contohnya. Contoh pertama adalah istilah pemerintah-pemerintah. Ini sama-sama di tulisan Paulus. Yang satunya di Efesus 6 ayat 12, yang satunya di Kolose 2 ayat 15. Karena ini adalah tulisan dari penulis yang sama, kebanyakan maknanya sama. Walaupun ada juga yang berbeda. Saya baca dulu Efesus 6 ayat yang ke-12. Efesus 6 ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa. Wah, bahaya ini kalau kita artikan pemerintah itu adalah pemerintah negara Republik Indonesia. Ya, seakan-akan kita ini disuruh Paulus tuh suruh makar ya. Ya, karena kita ini nggak melawan manusia, tapi melawan lembaga, melawan institusi, seakan-akan seperti itu. Lalu kemudian di Kolose 2, ayat yang ke-15, muncul lagi istilah yang sama. Ya, Kolose 2, ayat yang ke-15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Nah, ternyata kalau kita baca terus ayat itu, yang di Efesus dan juga di Kolose yang ayat sebelumnya, itu menunjukkan bahwa pemerintah yang dimaksud pemerintahan gaib, pemerintahan yang supranatural, yang tidak kelihatan, yang bukan natural, yaitu pemerintahan para malaikat Tuhan dan malaikat-malaikat yang telah jatuh dalam dosa. Nah, pemerintah-pemerintah di sini yang kita lawan, yang dalam Efesus 6 ayat 12, itu berarti pemerintahan malaikat-malaikat yang telah jatuh dalam dosa. Pemerintahnya setan-setan. Itu clear jelas. Jadi Efesus 6 ayat 12, Kolose 2 ayat 15 itu sama makna. Namun ketika kita melihat Roma pasal 8 ayat 38, pemerintah-pemerintah juga di situ. Ya. Roma 8 ayat yang ke-38. Saya baca dulu. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun di bawah dan seterusnya. Lalu kemudian, 5 pasal selanjutnya, yaitu pasal 13 ayat 1, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Nah ini saudara, Roma 8 dan Roma 13 menunjuk kepada lembaga, ya, menunjuk kepada yang kelihatan, ya, negara, kerajaan, ya, seperti itu. Karena memang pada waktu itu jemaat Tuhan yang ada di Roma mengalami tekanan yang begitu hebat dari pemerintahan Romawi. Sehingga Paulus menyampaikan surat ini untuk menyemangati mereka bahwa sebenarnya kita itu sudah menang, bahkan lebih dari pemenang. Ya, dikatakan baik pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang dan yang akan datang itu nggak akan bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Ya. Semuanya itu sebenarnya telah dikalahkan.
Nah, itu menunjuk pada pemerintahan Romawi yang bengis. Ya, pemerintahan Romawi yang menekan orang-orang percaya. Jadi orang-orang percaya pada waktu itu nggak usah takut. Ya, karena Allah ada di pihak mereka, ayat 31-nya. Jadi siapapun lawannya, lalu dirinci. Kalaupun ada lawan-lawannya, ada pemerintah-pemerintahan yang bengis dan seterusnya, itu semuanya nggak akan mampu. Berarti pemerintah-pemerintah dalam Roma 8 dan Roma 13 yang harus ditaati, itu menunjuk kepada pemerintah yang kelihatan. Ya, jadi ini yang harus kita cermati karena istilah sama, penulisnya sama, ya, Roma, Efesus, Kolose itu penulisnya sama, tetapi berbeda. Ya. Demikian juga yang ada di Lukas pasal 20 25 ya, Lukas 12 11 dan seterusnya itu menunjuk kepada pemerintah yang kelihatan ya, pemerintah yang nampak. Matius 20 ayat 25 ya, saya baca dulu karena ini beda penulis, beda kelompok. Ini dalam Injil sinopsis 20 ayat 25. Tetapi Yesus manggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan seterusnya. Ya, berarti itu menunjuk kepada pemerintah yang kelihatan. Baik. Contoh lain, istilah anak domba Allah. Ya, penulisnya sama ini, yaitu Rasul Yohanes. Yang ada di Yohanes 1 ayat 29 dengan Wahyu 5 ayat 6. Semua data menunjuk kepada Yesus Kristus yang telah menjadi korban sempurna di atas kayu salib sekali untuk selamanya. Jadi, biasanya, kebanyakan, kitabnya beda, tapi kalau penulisnya sama, lalu ada istilah sama, kebanyakan itu maknanya sama. Ya, cara nandainya seperti itu. Walaupun sekali lagi, bisa saja maknanya beda. Seperti tadi, Roma dengan Efesus dan Kolose. Tapi kebanyakan maknanya sama. Ya. Berarti yang ada di kitab Wahyu, yang disembah, yang dipuji, diagungkan, yang ada tahta di sorga, itulah Yesus. Makanya kita semua percaya Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah. Ya. Kenapa? Karena menerima penyembahan. Kalau dia hanya sekedar nabi, dia hanya manusia yang katanya dilantik dan diangkat menjadi anak Allah, dia nggak bisa menerima penyembahan. Ya. Dan di penglihatannya itu tahtanya itu sama, sejajar, berdampingan antara tahta Bapa dan tahta anak domba. Bahkan ada di sebelah kanan dari Bapa, menunjukkan kekuasaan tangan kanan itu. Ya, jadi jelas yang ditunjuk oleh Yohanes Pembaptis, lihatlah, dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, itu dimunculkan lagi oleh Rasul Yohanes di kitab Wahyu, di mana anak domba Allah yang ditunjuk oleh Yohanes Pembaptis menerima penyembahan di sorga. Ya, dialah Yesus. Lalu kemudian, istilah tanda dalam Wahyu 13 ayat 16 sampai 17 itu berbeda dengan tanda dalam Matius 3 ayat 11 dan 12 ayat 38 yang memiliki arti bukti. Orang-orang Farisi, ahli Taurat itu meminta tanda. Apakah benar Yesus Mesias? Coba kasih saya tanda. Itu menunjuk pada bukti. Ya. Dan tanda atau bukti itu adalah bukti supranatural. Kalau ngaku-ngaku Mesias, kasih bukti, tapi bukan bukti natural. Bukti supranatural. Makanya tanda itu seringkali disamakan dengan mujizat. Ya. Padahal sebenarnya arti dasarnya belum tentu mujizat. Arti dasarnya itu bukti. Ya, minta bukti. Cuma buktinya bukan bukti yang biasa. Mintanya bukti yang luar biasa. Ya, seringkali kemudian diartikan tanda itu adalah mujizat. Tapi kalau kita baca Injil-Injil, itu seringkali disebut dua-duanya. Tanda dan mujizat. Tanda dan mujizat.
Kalau tanda sama dengan mujizat, itu nggak perlu disebut dua-duanya. Ya. Berarti tanda ini arti dasarnya itu ya bukti. Tapi di Wahyu 13, itu memiliki arti stempel permanen. Ya. Oh, ini berarti bukti, bukan hanya bukti. Ya, ini adalah alat sah, ya, alat legal, pengesahan, ya, seperti itu. Sertifikat kalau nggak ada capnya, nggak ada tanda tangan pejabat, ya jual beli kalau nggak di atas segel metere, nggak bunyi, saudara. Ya, jadi tanda di Kitab Wahyu punya makna yang lebih berkualitas, lebih lebih apa ya, dan permanen gitu ya. Lebih mantap lah seakan-akan begitu. Nah, kalau tanda yang ada di Matius itu bukti bahwa Yesus itu Mesias dalam konteksnya seperti itu. Ya. Oleh karena itu, kita perlu melihat bahasa aslinya. Tanda di Matius 3 ayat 11, 12, 38 dengan tanda di Wahyu 13 bahasa aslinya beda. Ya. Nah itu. Di awal sudah saya katakan, prinsip penafsiran ini melibatkan prinsip penafsiran literal dan konteks. Kalau masih bingung, loh ini kok bisa beda ya? Kenapa beda ya? Nah, berarti kita harus memakai prinsip penafsiran yang lain, supaya kita bisa tahu. Contoh lain dari istilah yang sama namun substansinya berbeda. Misalnya, istilah bait Allah yang ada di Matius 21 ayat 12 dan Matius 24 ayat 1. Yesus pernah menubuatkan kehancuran bait Allah. Ternyata istilah bait Allah muncul juga di Perjanjian Baru. Tapi di kelompok tulisan-tulisan Paulus di 1 Korintus 3:16. Yang pertama menunjuk fisik di Yerusalem dan yang satunya menunjuk pada orang-orang percaya. Tapi kok sama-sama akan hancur seakan-akan begitu. Karena di 1 Korintus 3:16 ayat 17 ada ancaman. Ya, siapa yang menghancurkan bait Allah, aku akan binasakan. Wah, jangan-jangan ini bait Allah fisik ini. Ya. Karena Jenderal Titus ketika setelah membinasakan Yerusalem, menghancurkan bait Allah, dia juga mati kemudian. Ya. Wah, jangan-jangan sama ini. Siapa yang akan menghancurkan bait Allah? Dan ketika Paulus menulis 1 Korintus 3:16, bait Allah belum hancur. Ya. Bisa saja adalah orang yang mengartikan 1 Korintus 3:16 adalah bait Allah Yerusalem. Ya, padahal bukan. Kalau lihat konteksnya bukan. Jadi sama istilahnya, yaitu bait Allah, tapi beda substansi dan beda makna. Substansinya yaitu gedung, yang satunya adalah orang atau kelompok orang. Berarti maknanya pun ikut berbeda. Ya. Sekarang yang berikutnya, yang terakhir, lintas pasal. Ya. Lintas pasal PL dan PB. Penafsiran terhadap data-data yang sama, baik dalam bentuk kata maupun hubungan kata, yang terdapat dalam kitab PL dan PB, tak terbatas pada kelompok kitab apapun. Kata di Kejadian ternyata muncul juga di Wahyu misalnya, itu bisa saja. Jadi pokoknya di PL muncul, di PB muncul. Nah, yang muncul di PL bisa saja terjawab di PB. Katanya sama, substansinya sama, maknanya juga sama. Contoh yang pertama, anak manusia dalam Daniel 7 ayat yang ke-13. Daniel pun masih belum kenal itu, anak manusia itu. Ya, saya akan baca dulu Daniel 7 ayat yang ke-13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya.
Lalu diberikannya kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Pada waktu itu Daniel sendiri masih tahu yang dimaksud dengan sosok anak manusia ini. Bahkan sampai dengan Daniel mati, dia pun juga tidak tahu. Ya, saya minta izin sebentar. Nah, ternyata jawabannya ada di dalam Matius 28 ayat 18. Mau pakai prinsip penafsiran konteks, tetap nggak ketemu. Ya, dicari di kitab Daniel, tetap nggak ketemu. Ya, paling kita ketemunya di Daniel pasal 3 ayat 17 juga, kalau tidak salah 17 dan seterusnya, yaitu ada seperti anak dewa yang dilihat oleh Nebukadnezar yang ikut menari-nari di situ, di dapur api. Mau membaca setelah pasal 7 pun juga nggak ketemu. Siapa yang dimaksud dengan anak manusia? Yang datang dengan awan-awan dari langit. Awan-awan ini pun belum tentu awan-awan yang kita lihat itu. Karena ternyata malaikat pun juga disebut awan-awan. Ya. Jadi bisa jadi ini adalah malaikat. Nah, maksudnya awan-awan itu. Lalu kemudian ternyata terjawab di Matius 28 ayat yang ke-18. Ya. Matius 28 ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ya, itu pengenapan dari ayat yang ke-14 tadi. Tapi kita mundur dulu. Sebelum Matius 28, kita mundur ke Matius 24. Matius 24, saya baca ayat yang ke-30. Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya. Maka tadi saya katakan awan-awan itu bisa diartikan apa adanya. Ya, awan-awan yang kita lihat itu di langit, tapi awan-awan itu juga bisa menunjuk kepada para malaikat. Nah, di pasal 24 yang dilihat oleh Daniel itu akan muncul lagi di akhir zaman. Sosok anak manusia dengan tandanya bahwa dia akan ada di atas, di berjalan di awan-awan, lalu kemudian dia memanggil para malaikatnya untuk mengiringi dia. Itu nanti akan terjadi lagi. Jadi yang dilihat Daniel akan terulang lagi. Ya. Tapi pemberian kuasa itu diteguhkan oleh sosok Yesus. Kepadaku telah diberikan kuasa baik di surga maupun di bumi. Sebab kalau hanya mengikuti Daniel 7 ayat 13 dan Matius 24 tadi ayat 30, masih belum ketemu siapa yang dimaksud. Siapa yang dimaksud anak manusia? Apalagi yang menceritakan itu Yesus. Matius 24 ayat 30 itu yang berbicara Yesus. Ya. Kecuali Yesus berkata, tanda anak manusia yang adalah diriku. Nah, udah jelas berarti dia. Jadi waktu di pasal 24, sebelum kematiannya, Yesus hanya bilang, nanti yang dilihat Daniel itu akan terjadi lagi. Tapi di pasal 28, setelah kematiannya, bahkan setelah kebangkitannya, Yesus bilang, kepadaku telah diberikan kuasa baik di surga maupun di bumi. Jadi clear, peristiwa yang datang dengan awan dan kemudian peristiwa yang mendapatkan segala kuasa dari yang lanjut usia, itu semua digenapi di dalam Matius 24 dan 28. Ya, nggak ada yang lain.
Harusnya orang-orang Yahudi ahli Taurat pada waktu itu harusnya paham. Ya, istilah anak manusia muncul di kitab Daniel. Danielnya nggak tahu, sampai dia mati juga nggak tahu. Lalu kemudian Yesuslah yang menyatakan itu. Ya, jadi itu. Contoh kedua, istilah yang membinasakan. Kalau tadi Yesus, sekarang saya ambil contoh antikris. Masih dalam Daniel. Daniel 9 ayat yang ke-27. Dia pun juga belum tahu kalau itu adalah antikris. Pokoknya dia hanya sebut sosok yang keji, ya, sosok yang membinasakan. Daniel 9 ayat yang ke-27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itulah. Ini siapa kira-kira? Kalau mau mencari konteksnya bisa ketemu. Kalau sudah baca di pasal sebelumnya atau pasal sesudahnya. Pasal sebelumnya ya. Saya akan ketemu. Ada bagian yang paling bawah dari patung, ya, ada binatang jenis keempat dari 4 binatang yang dilihat oleh Daniel. Tapi itu pun juga masih samar-samar. Siapa itu? Baru kemudian jawabannya ada di Matius. Matius 24 ayat yang ke-15. Ya. Matius 24 ayat yang ke-15. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Siapa pembinasa keji itu? Tokoh yang akan muncul. Belum muncul, tapi akan muncul. Dan dia benar-benar keji, dia membinasakan. Ya, dia berada di Yerusalem. Dan ternyata dia adalah sosok antikristus. Ya. Nah, pada waktu itu belum ada jawaban dan Tuhan mengatakan kepada Daniel supaya kamu tutup dulu, ya, rahasiakan dulu. Bahkan Daniel sendiri masih banyak yang belum tahu dan memang Allah masih menutup dulu. Nanti di suatu ketika akan dibuka itu semuanya. Nah, ternyata kita yang hidup di masa sekarang menjadi terang benderang, ya, melihatnya lebih terang dari mereka. Siapa sosok anak manusia di kitab Daniel, siapa sosok pembinasa keji di kitab Daniel, kita sudah tahu. Ya. Karena ternyata ada aliran karismatik, saya nggak sebut nama gerejanya. Aliran karismatik ini menafsirkan pembinasa keji yang membinasakan itu adalah penguasa teritorial. Jadi gereja-gereja itu harus melakukan doa peperangan. Karena di situ ada tempat keramat, kuburan keramat. Ya. Nah, di situ ada penguasa teritorialnya katanya. Harus doa keliling, harus puasa, harus diperciki sama minyak urapan, dan lain sebagainya. Karena ada pembinasa keji di situ. Wah, waktu saya dengar seminarnya itu, saya menahan ketawa ya. Loh, kok bisa? Diartikan pembinasa keji itu penguasa tempat keramat. Ya. Karena mereka tidak belajar seperti yang kita belajar. Istilah pembinasa keji di Matius 24 itu jelas seperti yang dikatakan, seperti yang dilihat oleh Nabi Daniel. Menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Berarti harus melihat kepada kitab Daniel. Tapi di kitab Daniel sendiri pun masih samar-samar, masih belum tahu. Kemudian diuraikan di ayat selanjutnya di Matius 24 itu. Oh, itulah yang akan menyiksa, menganiaya orang-orang percaya. Umat Allah Israel juga, ya, yang tidak menerima Yesus sebagai Mesias, tapi tidak mau ikut antikris, nanti mereka akan dianiaya. Jadi seperti itu. Istilahnya sama, substansinya sama, yaitu oknum antikristus. Pada lintas pasal ini, artinya pada PL dan PB ini, juga bertemu dengan istilah yang sama, namun berbeda substansi. Sebagai contoh,
istilah bintang timur dalam Yesaya 14 ayat 12. Itu ternyata berbeda dengan di Wahyu 22 ayat yang ke-16. Ya, istilahnya sama. Saya baca dulu Yesaya 14 ayat yang ke-12. Coba kita lihat Yesaya 14 ayat yang ke-12. Ini nubuat kepada Raja Babel, tapi ini menunjuk kepada iblis yang ada di dalam diri Raja Babel. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Jadi kalau saudara baca Yesaya 14 mulai ayat 1 sampai ayat 11, itu benar-benar menunjuk kepada Raja Babel yang fisik, Raja Babel yang manusia. Tapi mulai ayat 12 itu menunjuk kepada roh yang menghinggapi atau yang merasuk Raja Babel. Ya, jadi ayat 12 dan seterusnya itu Yesaya sedang menunjuk, sedang membicarakan tentang roh yang menguasai Raja Babel. Tapi ayat 1 sampai 11 murni manusianya, Raja Babelnya. Ya. Nah, iblis ini disebut bintang timur, putra fajar. Ya, kalau dalam King James Version dipakai kata Lucifer di situ. Ya, dipakai kata Lucifer di situ. KJV, tinggal diklik saja handphone saudara, dicetak biru, lalu saudara ada garis-garis 3 itu, saudara klik saja. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? Ya, di sini disebut O Lucifer. Ya. Makanya seringkali kita sebut iblis itu sebagai Lucifer. Wahyu 22 sekarang. Ya, Wahyu 22 ayat yang ke-16. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang hilang gemilang. Sama-sama, bintang timur yang hilang gemilang. Ya, bahasa Inggrisnya and the bright and morning star. Ya, sama dengan tadi. Ya, morning star juga. Bintang pagi, karena bintang terbit dari timur. Tetapi ternyata substansinya berbeda. Berarti maknanya juga berbeda. Yang satunya sosok antikris, dapat predikat positif, dapat predikat bagus, bintang timur, putra fajar. Ya. Tapi ternyata yang satunya predikatnya bagus dan memang bagus, yaitu Yesus. Ya. Nah, makanya istilah ini kadang-kadang bisa membingungkan. Kenapa? Kok antikris juga disebut seperti itu? Ya, karena memang mereka, atau khususnya iblis ya, iblis itu memang diciptakan istimewa. Ya, diciptakannya itu bagus, elok. Ya, seperti bintang timur itu. Ya. Nah, dengan demikian, berarti kita perlu cermat ketika bertemu dengan kata atau gabungan kata yang terulang di kitab lain. Bisa saja kata atau gabungan kata yang ada di kitab lain itu merupakan jawaban dari kitab sebelumnya. Seperti Kejadian 6 ayat 2, ternyata jawabannya ada di Ayub 1 ayat yang ke-6. Tapi bisa saja data dan gabungan kata yang muncul di kitab lain ternyata sosoknya berbeda, maknanya juga berbeda. Bisa saja sosoknya berbeda tapi maknanya sama. Nah, sehingga ini perlu ketelitian. Berarti kita harus rajin untuk mencatat kalau ketemu kata atau gabungan kata yang sama. Saudara catat, saya pernah baca ini di sini. Saya kok ketemu lagi, saya baca lagi di sini. Kira-kira artinya sama nggak? Oh sama. Kenapa kok sama? Oh penulisnya sama. Kenapa kok sama? Oh karena memang konteksnya seperti ini. Ini juga konteksnya seperti ini. Oh kenapa kok berbeda? Padahal penulisnya sama. Nah,
Dari situ kita akan terlatih untuk mengenali kata atau gabungan kata yang sama. Ya, kita akan punya kepekaan, sehingga kita tidak mudah langsung menjelaskan bahwa oh ini sama, ini sama. Belum tentu. Kalau kita berkhotbah dengan modal konkordan, nah ini bahaya. Ya, lagi mau berkhotbah tentang tanda. Lalu kita bahas tanda, padahal maknanya ini, lari ke tanda yang lain, lari ke tanda yang lain, padahal belum tentu sama. Nah, inilah yang kemudian akan menyelamatkan langkah kita, karena kita sudah teliti lebih dahulu. Karena ternyata kata yang sama atau gabungan kata yang sama, maknanya bisa berbeda. Contoh lain, Raja Damai. Loh, ini kan predikat positif kan? Sama seperti Lucifer tadi, predikat positif. Tapi sosoknya beda sehingga maknanya beda. Raja Damai dalam Yesaya 9 ayat yang kelima itu jelas menunjuk kepada Yesus. Lalu di Ibrani 7 ayat yang kedua itu ternyata menunjuk kepada Melkisedek. Ya, jadi Yesaya 9 ayat yang kelima, Raja Shalom, Raja Damai, itu nubuat yang menunjuk pada Yesus. Tapi Ibrani 7 ayat yang kedua menunjuk kepada Melkisedek. Wah, terus gimana? Padahal Melkisedek dalam Ibrani 7 ayat yang kedua itu dalam penjelasannya lagi dikaitkan dengan Yesus Kristus. Ya, coba kita lihat dulu. Karena ini penting, ya, Ibrani pasal 7 ayat yang kedua. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran dan juga raja Salem, yaitu raja damai sejahtera. Ya. Lalu ayat pasal yang ke-6-nya, Ibrani pasal yang ke-6, mulai ayat yang ke-20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Pasal 6 ayat yang terakhir bicara tentang Yesus. Tapi pasal 7 langsung menjelaskan tentang Melkisedek. Berarti ada dua ini Raja Damai. Karena Yesaya 9 ayat yang kelima kan digenapi dalam Yesus. Yesus ya Raja Damai, Melkisedek juga Raja Damai. Tapi saudara perlu cermati, maknanya sama, sosoknya beda. Tapi meskipun maknanya sama, yaitu positif, Raja Damai, Raja, pokoknya Raja yang bukan Raja yang menakutkan, bukan Raja bengis, tapi tetap ada beda. Kenapa Melkisedek disebut Raja Damai? Karena memang dia Raja Kerajaan Salem. Ya, Salem, Salom itu sama. Berarti dia raja dari tempat yang namanya damai. Kalau Yesus Raja Damai itu memang tempatnya juga damai, tempat asalnya damai yaitu sorga, tapi pribadinya juga damai. Ya, seperti itu. Sehingga antara Melkisedek dengan Yesus tetap beda. Tetap berbeda, berbeda kelas lah, berbeda jauh. Hanya orang seringkali mengartikan Melkisedek itu manusia supranatural, karena tidak berbapa dan tidak beribu. Ya, belum tentu ya, karena dia Raja Salem, dan kerajaan Salem itu memang ada di bumi. Dan itu kan muncul di kitab Kejadian. Nah, ada banyak sekali, beberapa buku lah, nggak banyak, ada beberapa buku saya lihat, Raja Salem atau daerah yang namanya Salem itu sangat mungkin itulah Yerusalem. Ya. Jadi kenapa dia disebut Raja Damai? Karena raja dari daerah yang namanya Salem. Berbeda dengan Yesus, Raja Salem, Raja Shalom, karena memang pribadinya adalah pribadi sumber damai. Ya. Kalau mau lihat dari tempat asalnya, sorga, tempat yang penuh damai. Ya. Makna sama, sosok berbeda, tapi kualitas maknanya berbeda. Nah ini. Demikian juga dengan istilah anak-anak Allah. Dalam Kejadian 6 ayat 2, ayat 1 ayat 6, dan Ulangan 14 ayat 1, dengan yang ada dalam Yohanes 1 ayat 12. Yang pertama,
Kejadian 6 ayat 2, Ayub 1 ayat 6 itu menunjuk pada malaikat yang jatuh dalam dosa. Yang kedua, umat Allah Israel. Yang ketiga, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tidak terbatas umat Israel, mau orang manapun kalau percaya Yesus, menerima Yesus, diberi eksausia, diberi hak, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak. Nah, ternyata bukan perkembangan, ternyata ada beberapa perbedaan, sama persis istilahnya. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia. Dan bahasa Inggris pun sepertinya juga sama. Anak-anak Allah. Tapi yang satu menunjuk kepada para malaikat, dan lebih spesifik lagi malaikat yang jatuh dalam dosa, kalau di Kejadian, kalau di Ayub adalah malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah. Kemungkinan Gabriel dan Mikael, ya, karena hanya dua malaikat itu yang dekat dengan Allah. Ya, kalau penghulu malaikat cuma satu, yaitu Mikael. Nah, jadi di Kejadian itu malaikat-malaikat yang jatuh, di Ayub 1 ayat 6 itu malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah. Tapi oke lah, mau dekat, mau jatuh, tapi Kejadian 6 dan Ayub 1 itu menunjuk makhluk gaib. Ya. Tapi Ulangan 14 ayat 1, anak-anak Allah, umat Israel. Begitu Yohanes 1 ayat 12, gereja Tuhan. Ya, orang-orang percaya. Nah, berarti kita memang harus hati-hati kalau ketemu istilah yang sama. Ya. Sekarang kita masuk ke bagian paling terakhir, latihan-latihan soal. Ya. Ada sebutan hamba dalam Wahyu 19 ayat 10 dengan yang ada dalam 22 ayat 9. Penulisnya sama, kitabnya sama. Kira-kira maknanya apa? Terus disimpulkan, maknanya sama nggak? Sosoknya sama nggak? Ya. Kalau itu bicara sosok, sosoknya sama atau tidak? Kalau bukan sosok, ya kira-kira predikat hamba itu sama makna nggak? Lalu sebutan hamba dalam kedua ayat tadi, dengan hamba yang di Filipi 2 ayat 7, itu kira-kira sama makna nggak? Ya. Ini penulisnya beda, tapi masih dalam PB. Lalu ada lagi hamba dalam Galatia 1 ayat 10 dan Galatia 4 ayat 30. Itu maknanya apa? Terus nanti kemudian disimpulkan. Hamba dalam Wahyu 19:10, 22:10, Filipi 2 ayat 7, Galatia 1:10 dan 4:30, itu kira-kira maknanya seperti apa? Ya. Sehingga kita nanti akan kaya dengan kosakata ini, kosakata sekaligus pengertiannya. Hamba ada di mana? Di kitab ini, kitab ini, kitab ini, kita langsung otomatis langsung, oh saya tahu. Hamba yang di sini maknanya ini, hamba yang di sini maknanya ini. Ini dengan ini beda, ini dengan ini sosoknya sama, maknanya beda. Ini dengan ini sosoknya beda, maknanya sama, tapi kualitas maknanya beda. Nah ini otomatis semua akan keluar dari otak kita nanti. Kalau kita sering melakukan latihan-latihan seperti ini. Baik, kita akan masuk di break dulu. Sebentar, saya minta waktu mungkin 5-7 menit. Saya serahkan kepada moderator. Ya, kita istirahat dulu. Baik, sebelum kita break, saat ini saya akan membacakan inti dari materi kita di malam hari ini. Di mana di malam hari ini kita telah dipaparkan oleh pembicara kita mengenai pengertian penafsiran teologis, dan juga kita dipaparkan tentang prinsip penafsiran teologis, di mana di dalamnya penafsiran teologis antar kitab PL. Dan dalam penafsiran teologis antar kitab PL ini, kita diingatkan untuk memahami isi dari kitab PL itu. Bahkan kita diingatkan untuk menghafal dari Kejadian sampai Maleakhi, di mana ada pembagian-pembagian di dalamnya, di mana ada kitab Pentateuch, ada kitab sejarah, ada kitab puisi, ada kitab nabi besar, dan ada kitab nabi kecil. Dan juga dalam penafsiran tulis antar kitab dalam Perjanjian Baru,
kita juga diingatkan untuk memahami data-data yang ada, di mana di dalamnya kita bisa lihat ada Injil sinopsis plus kisah para rasul, di mana dalam Matius, Markus, Lukas, dan kisah para rasul. Bahkan di dalamnya juga dalam kitab Perjanjian Baru, di sana ada tulisan Yohanes. Kita bisa lihat dalam kitab Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan kitab Wahyu. Dan di dalamnya juga ada tulisan-tulisan Paulus, di mana dalam kitab Roma, bahkan kalau bisa digabung sampai pada kitab Ibrani, terserah Filemon atau sampai di Ibrani, tergantung dari pemahaman kita. Bahkan di dalam juga ada tulisan umum, di mana ada Yakobus dan 1 Petrus, 2 Petrus. Dalam materi kita ini juga kita diingatkan atau diajarkan agar memahami bahwa setiap kata atau kalimat yang kita jumpai, meskipun memiliki data yang sama, tapi itu juga bisa memiliki makna yang berbeda. Begitu juga ada hal-hal yang tidak terjawab dalam kitab Perjanjian Lama, itu bisa kita menemukan jawabannya di kitab Perjanjian Baru, itu berupa nubuatan-nubuatan. Saat ini kita akan break, dan waktu break kita diberikan 10 menit untuk break. Nanti setelah break Dan setelah, ada presentasi ya dari 2 volunteer ya yang PR bulan lalu. ya, jadi setelah break ada sesi tanya jawab. Namun sebelumnya ada presentasi dari 2 orang peserta. Dan setelah itu kita akan masuk dalam sesi tanya jawab tentang materi kita di malam hari ini. Kita masuk dalam Berapa lama breaknya, Dok? 10 menit. 10 menit. Ya. Oke. Baik. Puji Tuhan, saat ini kita akan melanjutkan kegiatan kita di malam hari ini. Dan saat ini kita masuk dalam ruang presentasi tugas pertemuan kita pada bulan Mei. Yang pertama oleh Ibu Dewi Sumendak. Waktu kesempatan diberikan. Puji Tuhan, terima kasih. Selamat datang kepada narasumber, Bapak Gembala, dan kita semua. Puji Tuhan. Tugas pertama bulan lalu tentang mengamati dan mencari tahu apa pengertian lebih dari pemenang dalam Roma pasal 8 ayat 37. Bacaan Roma 8 ayat 1 sampai 39. Saya hanya mengambil dari Roma 8 ayat 1 sampai 17 karena saya melihat semua yang ada di ayat 1 sampai 17 ini sudah mencakup keseluruhan sampai ayat yang ke-39. Yang pertama, pengertian lebih dari pemenang yang pertama diambil dalam Roma 8 ayat 1, yaitu bebas dari hukuman atau bisa dikatakan hidup dalam kasih karunia Kristus. Yang kedua, Roma 8 ayat 2 sampai 3, dimerdekakan atau dilepaskan dari dosa. Yang ketiga, Roma 8 ayat 1 sampai 9, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang keempat, Roma 8 ayat 10 sampai 13, mendapatkan kehidupan baru dan kekuatan baru yang dari Roh Kudus. Yang kelima, Roma 8 ayat 14 sampai 17, hidup sebagai anak-anak Allah yang terlepas dari rasa takut, menjadi ahli waris atau menjadi orang-orang yang menerima janji-janji Allah dan dipermuliakan bersama-sama dengan Yesus. Terima kasih. Instruksi dari pembicara, apa ini langsung ditanggapi atau
Ya, baik, hanya sedikit saja tambahan saya. Sudah luar biasa ya pengamatannya dari pasal 8 ayat 1. Sudah sangat bagus, hanya mungkin bisa ditambahkan, karena lahan pengamatannya itu di pasal 8, bisa ditambahkan ayat 26, ayat 28, ayat 31, ayat 33 ya. Mungkin peserta selanjutnya yang nanti akan melengkapi. Jadi lebih dari pemenang itu sedikit sedikit kerja, sedikit usaha, tapi menang ya, karena dari pihak Tuhan. Jadi Roh Kudus membantu kita berdoa, itu ya 26. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Ayat 31, Allah di pihak kita. Ayat 33, Yesus jadi pembela. Nah, jadi memang semaksimal mungkin sampai dengan menjelang ayat yang ke-37 itu. Ya, dikumpulin semua. Tapi itu tadi semua nggak salah itu. Ya, dari pasal 8 ayat 1, lalu kemudian ayat berapa lagi itu sampai dengan ayat 17 ya, kalau nggak salah. Jadi ahli waris, dipimpin roh, dan seterusnya. Itu sudah benar. Hanya tinggal ditambahkan saja ayat 26 sampai ayat 33. Mungkin peserta yang kedua yang bisa. Ya. Kita masuk pada presentasi ya, pada peserta yang kedua oleh Ibu Medi Bilimwaha. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya Mei di Biluwaha akan mempresentasikan tugas yang kedua, yaitu konteks antar pasal, konteks menengah hingga jauh. Dalam Oh, ya. Ester pasal 1 sampai pasal 8. Providensi Allah atau pemeliharaan perlindungan Allah yang didasarkan pada pengetahuannya sebelum malapetaka terjadi. Di sini saya catat ada 10 wujud providensi Allah kepada umat Israel dalam pembuangan. Yang pertama saya ambil dari Ester 1 ayat 19, yaitu ketidaktaatan Ratu Wasti membuat raja mengeluarkan suatu titah undang-undang yang mengakibatkan Ratu Wasti kehilangan kedudukannya sebagai seorang ratu dalam memberi peluang kepada wanita-wanita yang lain yang lebih baik darinya untuk menjadi ratu. Dan ini merupakan skenario Allah sebagai wujud providensi Allah kepada umat Israel. Dan yang kedua saya ambil dalam Ester 2 ayat 8 sampai 9. Ketika titah dan undang-undang Raja Ahasveros tersiar, banyak gadis yang di benteng Susan dikumpulkan dan dibawa masuk istana. Dan Ester pun yang seorang Yahudi ya salah satunya. Ester dinilai sangat baik dan menimbulkan kasih sayang dari Hegai, yaitu pengawas wanita-wanita. Sehingga Ester kembali dipilih bersama-sama ke 7 dayang istana yang kemudian mereka dipindahkan ke tempat terbaik dalam balai perempuan. Untuk providensi Allah yang ketiga, saya ambil dalam Ester 2 ayat 16 sampai 17. Pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun ke-7 pemerintahan Raja Ahasveros, tibalah giliran Ester untuk masuk menghadap raja. Dan Ester pun dikasihi raja lebih dari wanita-wanita yang lainnya. Sehingga raja mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepala Ester dan mengangkat Ester menjadi ratu menggantikan Wasti. Yang keempat, saya ambil dalam Ester 2 ayat 21 sampai 22. Ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, Mordekai mengetahui suatu ikhtiar Bigtan dan Teres untuk membunuh raja, sehingga hal itu diberitahukan Mordekai kepada Ester. Dan Ester pun menyampaikan hal itu kepada raja, sehingga kedua orang itu disulahkan pada tiang, dan peristiwa itu dicatat dalam kitab sejarah di hadapan raja. Wujud providensi Allah yang kelima saya ambil dalam Ester 5 ayat 2. Saat raja melihat Ratu Ester yang berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepada Ester, sehingga mengulurkan tongkat emasnya ke arah Ester, sehingga Ester mendekat menyentuh tongkat itu, dan bolehlah menghadap raja.
Karena jika raja tidak berkenan, maka bisa saja Ester dihukum mati. Yang keenam, wujud providensi Allah yang keenam, saya ambil dalam Ester pasal 6 ayat yang ke-11. Mordekai dipakaikan pakaian kerajaan oleh Haman dan diarahkan Mordekai di lapangan kota sambil Haman berseru di depan Mordekai bahwa beginilah akan dilakukan raja bagi orang yang berkenan di hati raja. Ini merupakan balasan jasa raja kepada Mordekai atas peristiwa Bigtan dan Teres. Yang ketujuh saya ambil dalam Ester pasal 7 ayat 10. Haman disulahkan pada tiang yang telah didirikannya sendiri dan yang direncanakannya untuk Mordekai. Yang kedelapan saya ambil dalam Ester 8 ayat 2. Raja memberikan Mordekai cincin meterai yang diambil dari Haman, dan Ester mengangkat Mordekai menjadi penguasa harta benda Haman. Yang kedelapan, wujud providensi Allah yang kesembilan, saya ambil dari Ester 8 ayat 3 sampai 8. Kembali raja berkenan kepada Ester dengan mengulurkan tongkat emasnya dan mengabulkan permintaan Ester untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan jahat Haman untuk membinasakan orang-orang Yahudi. Bahkan raja menyuruh Ester menulis sendiri surat ke seluruh daerah atas nama raja dan yang dipandang baik oleh Ester untuk orang-orang Yahudi. Dan surat itu dimeteraikan dengan cincin meterai raja yang tidak dapat ditarik kembali. Dan wujud providensi Allah yang ke-10, yang terakhir ini, saya ambil dalam Ester 8 ayat 16 sampai 17. Orang-orang Yahudi akhirnya mendapatkan kelapangan hati, sukacita kegirangan, dan kehormatan. Begitupun di semua daerah dan di kota di mana titah dan undang-undang raja sampai, ada terjadi sukacita dan kegirangan. Bahkan banyak dari antara rakyat negeri itu menyatakan diri sebagai orang Yahudi karena kegentaran terhadap orang Yahudi. Sekian presentasi saya untuk tugas yang kedua. Terima kasih. Ya, baik. Ya, luar biasa. Jadi membaca keseluruhan pasal berarti ya dalam kitab Ester dan bisa menemukan dan bisa mendaftarkan. Dan memang harapannya bisa ditambahkan lagi di situ sebuah kesimpulan bahwa meskipun tidak ada kata Tuhan dalam kitab Ester, tapi nampak perbuatan Tuhan, ya. Dan ternyata dalam providensinya itu Tuhan melibatkan banyak pihak, baik Asweros, ya, termasuk juga Hegai tadi sebelumnya, ya, lalu kemudian Haman pun juga ikut dilibatkan di situ. Jadi tambahin 2 atau 3 kesimpulan dari 10 data-data yang menunjukkan providensi Allah itu. Ya, sudah sangat bagus. Terima kasih untuk volunteer 1-2 yang sudah memahami teori dan prakteknya sudah benar, sudah tepat. Ya. Saat ini kita masuk dalam sesi tanya jawab materi kita di malam ini. Ya. Selamat malam Bapak narasumber. Ya, Terima selamat kasih malam. atas kesempatan. Pertanyaan. Di contoh kedua tentang istilah Ya. penebus. Tadi oleh Bapak narasumber jelaskan bahwa istilah penebus di Perjanjian Lama menuju kepada manusia, sedangkan istilah penebus di Perjanjian Baru menuju kepada manusia. Di Amsal 19 ayat 25 istilah penebus itu menuju kepada manusia. Yang dimaksud penebus di Amsal 19 ayat 25 itu manusia itu siapa sebenarnya Bapak? Di Amsal 2 ayat 19. Baik, untuk oh ya, baik.
Untuk Ayub 19 ayat 25, itu sosoknya Tuhan. Ayub 19 ayat 25, lalu kemudian Mazmur tadi ya, Mazmur 19 juga kalau nggak salah, itu sosoknya Tuhan. Tetapi pemulihannya hal-hal jasmani, hal-hal fisik. Kalau yang di kitab Rut, sosoknya manusia, penebusnya adalah Boas. Tapi maknanya sama, menebus, memulihkan dari hal-hal jasmani. Berbeda dengan penebus di Perjanjian Baru. Seperti itu. Jadi Ayub dan Mazmur sosoknya adalah Tuhan. Ya. Terima kasih. Pertanyaan kedua, Ya. istilah penebus di Perjanjian Lama itu kan menunjuk kepada manusia, sementara di Perjanjian Baru itu menunjuk kepada Yesus. Apakah istilah umpama kita menemukan kata penebus di kitab-kitab lain di Perjanjian Lama, apakah itu semua menunjuk kepada manusia? Begitu sebaliknya, kalau kita menemukan kata penebus di kitab Perjanjian Baru, di pasal kitab Perjanjian Baru, apakah kata penebus itu semua menuju kepada Tuhan Yesus? Ya. Baik. Memang kalau di dalam Perjanjian Lama kebanyakan menunjuk kepada sosok manusia. Karena pada waktu itu masih sangat kuat tentang perbudakan. Ya, jadi orang bisa membeli budak, itu pun juga bisa disebut sebagai penebus. Bahkan majikan yang sangat baik membuat budak itu setia kepada dia. Meskipun sudah tahun Yobel pun tetap nggak mau pergi. Karena majikannya sangat baik dan pernah membeli dari pasar budak. Nah, lalu kemudian yang penebus di kitab Rut itu penebus untuk keluarga, famili. Karena Elimelek kan sudah pernah menjual harta bendanya lalu pindah secara permanen. Lalu dipulihkan oleh Boas. Nah, jadi untuk penebus di Perjanjian Lama itu memang kebanyakan bicara tentang jasmani. Menebus orang dari pasar budak, menebus harta keluarganya yang sudah digadaikan atau dijual. Tuhan memulihkan keadaan Ayub secara jasmaninya. Seperti itu, orang Israel dikeluarkan dari Mesir, ditebus, itu berarti jasmaninya. Statusnya dulu budak, sekarang menjadi orang merdeka. Begitu masuk Perjanjian Baru, fokus penebusnya adalah kepada Tuhan Yesus sebenarnya. Jadi konsep penebus di Perjanjian Baru pun sebenarnya juga memakai konsep penebus di Perjanjian Lama. Hanya yang di Perjanjian Baru bukan hanya fisik yang dipulihkan, tetapi rohaninya. Ya, jadi dulunya nggak berarti, sekarang menjadi berarti, dulunya diperbudakan dosa, sekarang enggak. Nah, jadi perbudakan pada zaman Tuhan Yesus masih ada, hanya penebusan yang Yesus lakukan tidak membeli orang dari pasar perbudakan manusia, tapi perbudakan dosa. Itu. Ya. Pak, harus Bapak ketahui dan harus ditanya oleh Ibu Meni, ini penebus keselamatan atau penebus yang di mana nih Pak? Oh, baik. Kalau di Perjanjian Lama tidak bicara keselamatan sorga, keselamatan di bumi. Kalau Perjanjian Lama, ya, mau sosok manusia, mau sosok Tuhan, itu semua bicaranya penebusan di bumi, keselamatan di bumi. Tapi kalau Perjanjian Baru, khususnya di Injil Matius, ketika malaikat datang kepada Yusuf, jangan kau ceraikan Maria karena dia anak yang akan dilahirkan gini-gini disebut Immanuel karena dia yang akan menebus manusia dari dosa. Nah, khusus untuk Yesus, sosok Tuhan tapi menebusnya untuk keselamatan sorga. Ya, khusus Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu
tidak memimpin pergerakan untuk membebaskan manusia atau orang Israel dari perbudakan Romawi, tidak. Atau membebaskan orang dari pasar budak, itu tidak. Tapi membebaskan manusia dari perbudakan dosa untuk keselamatan kekal. Ya, kalau Tuhan Yesus itu, ya, keselamatan kekal. Ya, baik. Sudah Bapak, sudah jelas. Terima kasih, Tuhan Yesus Baik, ya. memberkati. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Begini Bapak, ini kan di contoh yang pertama katakan bahwa panggung peristiwa, ya, ada panggung peristiwa itu terjadi di sorga. Ya. Dalam Ayub 1 ayat 6 dikatakan bahwa suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Allah, di antara mereka datangnya juga iblis. Ini mungkin di luar, Ya. kita agak bingung begini. Maksudnya iblis bisa ke sorga? Ya. Gitu. Ya kan di pertanyaan Baik. itu toh? Ya. Di sini kan Betul. ditulis begini di ayat di Ayub 1 ayat 6. Pada satu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Sedangkan di sini dikatakan bahwa panggung peristiwa itu menunjukkan kepada sorga. Ya. Apakah iblis aku dapat di sorga atau bagaimana ini? Ya. Bisa naik ke sorga ulang? Ya. Minta maaf Bapak, Baik. ini cuma sekedar pertanyaan. Nggak apa-apa. Iya, 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 baik. Itu dulu, Ya. Ustaz. Iya. Ya. Baik, Terima kasih. terima kasih pertanyaannya. Ya. Jadi iblis itu kuasanya, keistimewaannya, intelektualnya, semuanya tidak diambil. Bahkan hak untuk bertemu Tuhan pun juga tidak diambil. Hanya sudah bukan menjadi penghuni sorga secara kekal. Jadi kalau ke sorga itu hanya sebentar saja. Kalau ada keperluan, baru kemudian bisa menghadap Tuhan di sorga. Nah, kalau ada hamba Tuhan yang naik turun sorga, wah itu hebat, itu lebih dari iblis ya. Jadi iblis itu datang ke sana karena ada keperluan, dan setelah itu harus meninggalkan lagi sorga itu, berbeda dengan dulu sebelum memberontak. Nah, menurut Omande, nanti sorga yang lama ini akan digulung, akan dihancurkan bersama dengan bumi yang lama dan akan diciptakan langit bumi baru. Salah satu alasannya adalah karena sorga yang sekarang ini iblis masih bisa datang pergi, masih bisa menghadap lalu kemudian pergi ya. Jadi sepertinya kesannya itu sorga itu kayak terkontaminasi lah seperti itu ya. Nah, tapi memang faktanya begitu. Iblis masih bisa ke sorga. Bahkan di kitab Wahyu, waktu berebut anak laki-laki yang dilahirkan oleh perempuan, itu pun peperangannya juga di sorga. Ya, jadi iblis masih bisa cuma tamu, tidak menjadi penduduk lagi, gitu. Ya, seperti itu. Terima kasih Bapak. Ya, cukup. Ada yang mau tanya lagi? Oh, kayaknya cuma 2 pertanyaan untuk malam hari ini, Bapak. Oh, baik, baik. Ya, Pak ya, Dedi, ya. Baik, Pak Yansa. ini Ya, tadi kan tentang kita memperhatikan secara tidak hanya secara konteks tapi juga tulisan asli ya. ya, Nah, ya, apakah ya. ada sekarang yang sudah berbahasa Indonesia ya Pak di aplikasi ya? Jadi bahasa Ibrani yang Ya, kemarin Bapak sempat sharing ke saya itu kan masih berbahasa Inggris ya. ya, ya, betul, Pak. Yang berbahasa Indonesia, eh kalau paperwork is what itu semua masih berbahasa Inggris, Pak. Betul. Jadi belum ada ini, Pak. Belum ada.
Jadi jemaat mesti banyak belajar bahasa Inggris rupanya ya. Ya, translate berkali-kali berarti. Ya, Ya, ya. Karena memang ya, kalau kita lihat dari situ memang sangat membantu sekali ya. ya, ya, betul. Ya, oke. Ya mudah-mudahan ada nanti bisa didapat di aplikasi bahasa Indonesia. Ya, Ya, ya. Saya akan cari-cari coba nanti. Siapa tahu ya, sudah ada ya. 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 Yang di Zoom ada Ibu Jain sama Ibu Mimi. Apakah ada pertanyaan? Ada juga saudara kita dari Jepang kayaknya. Pak Peter. Oh, Peter sudah tidur mungkin, barusan live dia. Oh, baru. Bu Mimi, Jane, ada Yanti, siapa nih? Ada siapa? Linda? Apa ada yang mau bertanya? Pas. Pas, oke, Pas. Oh, Bapak, cukup. cukup. Oke, kita akan lanjut kegiatan kita di malam hari ini. Kita masuk dalam ucapan terima kasih sekaligus dengan doa tutup akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Oh, Ibu Gembala lempar kepada Bapak Gembala. Ucapan terima kasih sekalian doa tutup. Oh ya, ya sekali lagi terima kasih ya Bapak Denny untuk kesediaan Sama-sama. waktu untuk berbagi firman Tuhan kepada jemaat-jemaat di GPDI Betani Peta. Saya sudah sampaikan juga kepada jemaat bahwa respon yang cukup baik dari jemaat dengan memberikan tanggapan-tanggapan, tugas-tugas yang sudah dikerjakan, dan memang saya sebagai gembala sangat bersyukur dan berterima kasih untuk PA ini yang menjadi harapan kita bahwa kita semakin dibekali dengan kebenaran firman Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan, menjadi tiang-tiang penopang dalam gereja Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kita akan ketemu lagi di bulan yang akan datang. Nanti kita akan atur ya Pak Denny waktunya Ya, di hari baik. yang kami yang sama. Ya, Saya mohon juga bagi jemaat tugas tadi yang sudah diberikan untuk segera dikerjakan supaya tidak lupa ya. Karena kalau langsung dikerjakan biasanya itu masih fresh materi yang kita dapatkan. Kalau mengerjakan PR jadi lebih mudah. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Denny. Terima kasih kepada ya, semua jemaat yang sama. sudah hadir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami datang padamu pada malam hari ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan untuk kami dapat belajar lebih jauh lagi mengenal Engkau melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Firman yang memberikan kekuatan dalam hidup kami, firman yang menuntun setiap langkah-langkah dalam perjalanan hidup kami, firman yang membuat kami lebih mengenal akan Engkau, kasih-Mu dan kuasa-Mu dalam kehidupan kami dalam dunia ini. Dan terlebih khusus lagi dengan kebenaran firman-Mu itu yang menguasai kehidupan kami, hidup kami semakin bertumbuh kuat di dalam Engkau, bahkan hidup berbuah-buah untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Daniel Lumempo dalam pelayanannya. Engkau terus pakai beliau menjadi alat-Mu Tuhan, baik dalam pengembalaan maupun sebagai pengajar di sekolah-sekolah Alkitab yang beliau layani. Tuhan kita terus mengurapi, memakai menjadi alat-Mu ya Tuhan. Memberkati juga keluarganya ya Bapa. Memberkati jemaat Tuhan yang ada di GPDI Betani Peta. Dengan berkat-berkat-Mu Tuhan, mereka yang rindu, yang haus akan Engkau, kami percaya Tuhan sudah memberikan kekuatan dan kepuasan yang dari Engkau untuk lebih mengenal lagi akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah, jemaat-Mu akan kembali ke tempat masing-masing. Tuhan lindungi sertai, tiba dengan selamat sejahtera sampai di rumah. Bahkan sepanjang malam hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam perlindungan
penyertaan, bahkan pemeliharaan dari Engkau, sehingga kami dapat beristirahat, dan besok kami dapat bangun dengan kekuatan yang baru, tubuh jasmani rohani yang diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Dan kami akan berjumpa kembali dalam pertemuan pendalaman Alkitab di bulan yang akan datang. Terima kasih Bapa, segala pujian syukur kami kembalikan bagimu ya Tuhan, dan ini menjadi doa kami. Kami minta semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya. Ya, Terima kasih terima semua. kasih. Terima Ya. kasih Pak Denny. Terima Selamat kasih. malam, Tuhan berkati. Sama-sama Pak. Tuhan berkati ya. Ya, Yesus terima kasih. memberkati. Bye, terima kasih. Gimana Jen, skripsinya oke? Oke. Puji Oke. Tuhan. Puji Puji Tuhan. Tuhan. Selamat malam semua. Malam.